Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Unis Iswahyudi dengan NIM 2004111000185. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengimplementasikan metode KNN kepada data status balita dengan menggunakan tool yaitu Excel dan juga Orange. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan di Excel terlebih dahulu. Nah, pertama-tama yang perlu disiapkan yaitu tentu saja datanya. Di sini data yang saya memiliki variabel yaitu nama, jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan juga status gizi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini data ini akan dijadikan sebagai model atau data sampel. Nah, setelah itu di sini yang selanjutnya yang harus ditentukan yaitu K-nya. Nah, untuk K-nya saya menetapkan yaitu 5. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke studi kasusnya, di mana saya sudah menyiapkan data yang dimana di sini namanya saya isi sembarang, yaitu di sini saya isi X saja. Terus di sini ada umur, berat badan, tinggi badan, status gizinya ditanyakan. Nah, data ini yang akan dicari status gizinya apa menggunakan metode KNN, atau lebih tepatnya ini adalah data testingnya. Nah, selanjutnya variabel yang akan digunakan untuk mencari jarak di sini KNN, saya menggunakan rumus jarak, yaitu rumus yang ini. Nah, di sini itu rumus jarak Euclidean distance, di mana di sini yang variabel yang akan digunakan yaitu umur, berat badan, dan tinggi badan. Di mana di sini umur pada data testing akan dikurangi oleh umur pada data sampel, terus dipangkatkan 2. Nah, hasilnya nanti saya taruh di sini. Nah, sini ini adalah formulanya, dimana ini adalah data testing dikurangi dengan data yang ini, data modelnya yang pertama, terus dipangkatkan kedua. Hasilnya saya taruh pada kolom A ini. Terus yang kedua yaitu berat badannya, sama seperti umur sebelumnya. Berat badan pada data testing dikurangi oleh berat badan pada data sampelnya di sini. Setelah itu hasilnya saya taruh di sini, sama kan formulanya, yaitu data testing dikurangi data model dipangkatkan 2. Nah, terus sampai juga tinggi badan. Nah, untuk yang tinggi badan saya taruh di C. Nah, setelah semuanya diproses yang tadi, yang umur, berat badan, tinggi badan, maka hasilnya akan dijumlahkan. Nah, jumlah dari hasil tersebut adalah jarak yang kita cari. Nah, setelah itu terus lakukan proses seperti tadi pada data sampelnya. Di sini saya memiliki 65 data. Jadi terus masukkan data testing ini kepada rumus dan data sampel sampai datanya habis. Nah, di sini saya sudah menghitung menggunakan formula yang dapat kita masukkan pada Excel. Nah, setelah
kita telah menemukan jarak dari setiap data sampel ini, setelah itu kita urutkan data-data ini berdasarkan jaraknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ini adalah tabel yang sudah diurutkan berdasarkan dengan jaraknya. Nah, di sini berubah kan, yang pertama ini sebelum diurutkan di sini namanya itu Moulir Uproar, dan di sini setelah diurutkan ternyata yang paling kecil jaraknya yaitu Wardatus Soleha. Nah, karena sebelumnya saya menentukan K-nya itu adalah 5, maka di sini kita mengambil 5 data dengan jarak yang terkecil. Nah, dari 5 data tersebut di sini saya kasih warna backgroundnya kuning. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat bahwa status gizinya itu semuanya adalah gizi baik. Maka data testing yang tadi, yang di atas ini, yang sebelumnya dengan umur 56, berat badan 15, tinggi badan 100, maka 100% status gizinya yaitu gizi baik. Karena 5 data dengan jarak terpendek yang kita ambil semuanya status gizinya adalah gizi baik, maka data testing tersebut 100% mempunyai status gizi yang baik. Nah, itu penjelasan dari yang sales. Terus next menuju penjelasan pada tools Orange. Nah, di sini saya sudah membuat sudah jadi dari prosesnya. Di sini yang pertama saya memasukkan file yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan file Excel yaitu Balita. Nah, untuk filenya yaitu yang ini Balita. Nah, ini adalah file Excel yang sebenarnya sama seperti file Excel sebelumnya, cuma saja status gizinya saya pindah dari kanan, saya pindah ke kiri. Nah, sama juga 65. Nah, kembali ke Orange. Nah, setelah memasukkan datanya di sini seperti ini, tinggal pilih maka akan masuk. Nah, maka di sini akan muncul variabel-variabel dari tabelnya. Di sini ada status gizi, jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan juga nama sesuai dengan Excelnya. Nah, di sini yang akan dijadikan target yaitu status gizinya, karena status gizi yang akan dicari, maka di sini role-nya adalah target. Nah, setelah itu di sini saya buatkan data sampler. Nah, di data sampler ini saya mengatur bahwa sampelnya itu mengambil 50% sebagai data sampel dan 50% lagi sebagai data testingnya. Nah, ini 50%. Nah, untuk melihat datanya, kita dapat klik data tabel ini. Nah, ini adalah data yang akan digunakan menjadi sampel atau modelnya, yang mana banyaknya 32, 50% dari seluruh data Excel yang tadi. Nah, terus sebelum masuk ke proses KNN, saya memasukkan proses yaitu tahap pre-processing, di mana di sini saya memasukkan
normalize fitur, yaitu standardize yang ini yang paling atas. Nah, ini pre-processing ini bertujuan untuk agar memproses datanya terlebih dahulu agar lebih jangkauan atau interval dari datanya itu tidak terlalu tinggi, sehingga saat pengukurannya masuk ke metodenya itu lebih tingkat akurasinya dapat lebih tinggi. Nah, setelah preprocessing dari data sampel, langsung masukkan datanya ke KNN. KNN bisa dilihat di model. Nah, evaluate bisa dilihat di sini di tab model ini ada KNN, ada SVM, terus ada yang lain-lain juga, cukup lengkap di sini. Nah, untuk KNN sendiri di sini seperti di tools Excel yang tadi, untuk K-nya di sini yaitu saya tetapkan 5 juga dengan metriknya itu Euclidean seperti rumus yang tadi. Nah, setelah data sampel ini dimasukkan diproses ke metode KNN, maka di sini kita dapat melihat hasil prediksinya. Nah, di sini adalah hasil prediksi dari metode KNN, di mana di sini bisa dilihat bahwa model KNN AUC-nya 0,3, CA-nya 0,8, F1-nya 0,7, presisinya 0,7 dan recall-nya 0,844. Nah, setelah itu kita dapat melihat confusion matrixnya. Nah, di confusion matrix ini nah, dapat dilihat bahwa yang prediksinya dengan gizi baik dengan yang aktual itu 27%, sedangkan data prediksi gizi baik dengan ternyata data aktualnya itu gizi kurang ada 2, dan ada untuk obesitas ada 1 dan gizi lebih ada 2, dan untuk data yang lain ini kosong karena hanya ada data gizi baik, di gizi kurang, obesitas dan juga gizi lebih. Nah, untuk melihat data-data ini kita dapat menambahkan data tabel yang tersambung kepada confusion matrix. Nah, di sini tabelnya kosong karena masih belum dipilih. Kita kembali lagi buka ini. Nah, di sini jika kita ingin melihat data pada di sini yang 27 gizi baik dengan aktualnya itu gizi baik, maka kita tinggal tekan. Nah, maka akan muncul yang aktual itu. Nah, ini status gizinya baik, dan status gizi untuk metode KNN baik ada 27, sama seperti di confusion matrix ini. Terus selanjutnya yang untuk prediksinya gizi baik dan aktualnya itu gizi kurang ada 2. Nah, status gizinya awalnya gizi kurang, tapi di sini untuk status gizi KNN-nya itu gizi baik. Terus ini kita dapat lihat juga yang obesitas ada 1, terus yang juga gizi lebih di sini. Nah, sekian saja penjelasan untuk implementasi data menggunakan tool Excel dan juga Orange. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.